Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ibu-ibu. Sore. Semangat. Semangat. Kita tepuk salut dulu ya ibu-ibu ya, biar kita semangat. Ikuti saya ya ibu-ibu ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, semangat kan ibu-ibu? Semangat. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama seperti biasa tidak lupa kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam acara rutin bulanan kita, yaitu pertemuan kelompok. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada penghulu alam, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum memulai pertemuan untuk kelancaran acara, kita baca awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Tony. Kepada Ibu dipersilakan. Saya anggap sudah selesai ibu-ibu ya. Kita lanjut materi kita bulan ini tentang pencegahan, penelantaran dan eksploitasi. Yang kita kaji sekarang ini tentang unsur eksploitasi pada anak. Eksploitasi ini artinya ibu-ibu pemanfaatan sewenang-wenang terhadap anak. Maksudnya kita mengambil keuntungan dari anak kita tersebut. Misalkan anak kita paksa untuk ikut les ini, ikut les itu, biar kita merasa senang, atau anak jadi juara, kita merasa senang kayak gitu. Eksploitasi ini mendatangkan dua keuntungan. Yang pertama, keuntungan berbentuk materi, yaitu memperoleh uang. Contohnya anak yang dipekerjakan, anak yang dilacurkan, dipekerjakan untuk meremis dan lain-lain. Ya, bukan banyak contoh ya kan, anak-anak dipekerjakan orang tuanya, ada yang dipekerjakan jadi di PSK, ada yang itu minta-minta di jalanan, ada juga yang dipaksa les ini, les itu, biar anaknya pintar, orang tuanya jadi dapat untung. Paham ibu-ibu? Paham. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada Bu. Nah. Bu, seperti ini Bu. Kalau anak gadis kami ini Bu disuka atau ditukar Bu sama yang laki-laki yang lebih kaya, apakah kami nikahkan atau gimana Bu? Ini materi ibu ini untuk termasuk kepada eksploitasi yang mengantarkan keuntungan bukan materi. Saya jelaskan sedikit ya ibu-ibu ya. Sesuai dengan pertanyaan Ibu Tony tadi, ya keuntungan dari eksploitasi yang kedua itu berbentuk bukan materi, yaitu yang memanfaatkan anak untuk mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Sesuai dengan contoh yang Ibu bilang tadi, anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat. Sesuai dengan pertanyaan ibu, yang kayak gitu tuh termasuk dengan eksploitasi anak itu ibu, karena anak kan dipaksa nikah dengan orang kaya dengan maksud agar ibu naik status sosialnya kan? Iya Bu. Emang anak ibu umur berapa? Umur 18 tahun. Kalau begini ya ibu-ibu ya, anak perempuan umur 18 tahun belum pantas untuk menikah, karena dia tuh belum siap untuk menikah. Kalau seandainya kita paksa anak kita menikah muda, banyak dampak negatifnya ibu-ibu. Bisa terjadi nanti rumah tangganya tidak langgeng karena dia menikah di usia muda. Jadi usahakan jangan sampai anaknya menikah ya ibu ya. Iya Bu. Nah, itu selanjutnya eksploitasi ini berdampak negatif bagi anak ya ibu ya. Yang pertama dampaknya anak putus sekolah.
Dengan eksploitasi ini otomatis mental dan jiwa anak terganggu sehingga anak butuh sekolah. Sementara kita kan wajib belajar 12 tahun minimal ya ibu-ibu ya. Iya Bu. Yang kedua, dampak dari eksploitasi, perkembangan fisik anak terganggu. Otomatis anak yang dieksploitasi atau dimanfaatkan sewenang-wenang oleh orang tuanya akan mengalami perkembangan fisik yang terganggu. Yang ketiga, menjadi penakut, murung, menjadi penakut, murung dan menarik diri. Anak yang dieksploitasi dia karena perkembangan fisik dan mental yang tadi terganggu, otomatis anak menjadi penakut, murung dan menarik diri. Ini kan kasihan kita dengan anak kita ya ibu-ibu ya. Di saat seharusnya anak berceria bermain dengan kawannya, tapi karena kesalahan kita, anak menjadi penakut, murung dan menarik diri dari pergaulan. Paham ibu? Paham. Betul-betul paham atau paham Paham icak-icak Bu, dulu? paham Bu. Yang keempat, anak terkena PMS. PMS ini ibu maksudnya penyakit menular seksual, HIV atau AIDS. Tahu HIV ibu-ibu? Tak tahu Bu. Gak tahu ya. HIV ini penyakit yang sangat berbahaya ya ibu-ibu ya. HIV atau AIDS ini kebanyakan disebabkan oleh hubungan seksual bukan dengan pasangan halalnya, seperti yang kasus tadi itu anak yang dilacurkan. Otomatis anak ini kan berhubungan dengan banyak laki-laki, jadi kemungkinan dia terkena HIV ini semakin besar ibu-ibu. Penyakit HIV sampai sekarang belum ada obatnya. Jadi anak-anak kita jangan sampai dipekerjakan jadi dilacurkan ya ibu-ibu ya. Iya. Jangan iya aja ibu-ibu, serius Iya, Bu. nih. Iya, Bu. Jangan tegang ibu-ibu, santai aja. Selanjutnya, akibat dari eksploitasi, anak tidak punya masa depan atau kehilangan cita-cita. Kalau anak kita udah dieksploitasi, bagaimana mereka untuk menggapai cita-citanya ibu-ibu. Sementara mereka kan udah jadi penakut, udah pemurung, jadi otomatis masa depan mereka akan buram. Kasihan kan anak-anak kita kayak gitu ibu-ibu. Iya. Yang selanjutnya, anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya. Karena anak kita eksploitasi, kemungkinan besar di saat mereka sudah menjadi orang tua, mereka akan melakukan hal yang sama kepada anaknya atau kepada cucu kita ibu-ibu. Jadi otomatis anak kita ada kena eksploitasi, nanti kemungkinan cucu kita dieksploitasi juga sama anak kita. Paham Bu? Paham Bu. Serius? Serius Bu. Jangan senyum-senyum aja ibu. Nah, selanjutnya akibat dari eksploitasi, anak kehilangan percaya diri. Nah, kalau rasa percaya diri kita sudah hilang, otomatis kita akan menarik diri dari pergaulan. Anak tidak mau lagi berkawan dengan kawan sebaya, anak tidak mau lagi keluar rumah. Paham ya ibu ya? Paham Bu. Yang selanjutnya, anak dapat terluka, sakit-sakitan dan celaka. Dan yang selanjutnya, ini paham kan ibu? Paham Bu. Selanjutnya, anak tidak punya waktu bermain. Anak stres atau tertekan, dan yang terakhir anak terpisah dari keluarga. Kita kan udah tahu ibu-ibu akibat dampak dari eksploitasi ini. Jadi jangan sampai ibu-ibu semua melakukan eksploitasi terhadap anaknya ibu-ibu ya. Iya Bu. Yang nih saya pindah sini dulu ibu-ibu ya. Kita sekarang mengkaji cara mencegah eksploitasi. Cara mencegah eksploitasi bisa kita lakukan dengan berbagai macam. Yang pertama yaitu mengupayakan anak tetap sekolah. Sekolah merupakan hak dasar untuk anak ya ibu-ibu ya. Jadi kita harus mengupayakan anak tetap bersekolah. Seandainya ibu-ibu anaknya ada berapa orang? 2 Bu. Sekolah udah ada yang sekolah. 1 baru Bu. Sekolah apa ibu? Sekolah SD. Nah,
Ibu sekarang anaknya sekolah SD, tapi kalau anaknya udah tamat SD, upayakan anaknya nyambung SMP, SMA, dan kalau ada rezeki anaknya dikuliahkan ya ibu-ibu ya. Iya Bu. Nah, karena dengan bersekolah kemungkinan masa depan anak lebih cerah. Paham Bu? Paham Bu. Yang cara selanjutnya, tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. Hak anak kan ada hak untuk bermain dan belajar ibu-ibu. Jadi di saat anak kita masih anak-anak kayak anak SD tadi, jadi kita tidak boleh menyuruh anak kita bekerja. Maksud di sini bukan bekerja di rumah ya ibu-ibu ya. Kalau nyuruh anak nyuci piring di rumah, nyuruh anak nyapu itu tak apa-apa. Yang maksud di sini nih menyuruh anak bekerja nih, menyuruh anak bekerja untuk menghasilkan uang. Misalkan suruh anaknya bekerja di sawah, dapat upah, dikasih sama orang tua. Di sini maksudnya ibu-ibu ya. Nanti gara-gara materi ini, ibu-ibu tak mau pula menyuruh anaknya bekerja di rumah. Kalau kerja rumah itu tak apa-apa ibu-ibu. Pegang aja anaknya ibu, tak apa-apa. Kalau seandainya anak nih bekerja atas kemauan sendiri, kan ada juga kan anak-anak, misalkan anaknya udah agak lumayan besar, pulang sekolah mau bantu orang tuanya. Kalau memang itu kemauan anak dan tidak mengganggu kegiatan bermain dan belajar, itu tidak termasuk eksploitasi. Tapi bukan ibu-ibu yang menyuruh mereka bekerja, emang mereka sendiri yang mau bekerja. Siapa tahu, kita di sini kan kepulauan, jadi siapa tahu anak-anak pas pulang sekolah suka itu mancing ikan, mancing di pelabuhan, nanti ikannya dijual. Itu tak apa-apa ibu-ibu, tapi bukan kita yang nyuruh, tapi melainkan kemauan dari anak kita sendiri. Nah ibu paham? Paham Bu. Yang ketiga, tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Orang dewasa yang maksud di sini ya ibu-ibu ya, orang lain ya ibu-ibu. Kita tidak bisa percaya dengan sembarang orang. Misalkan ada kalau misalkan anak kita bersama orang dewasa lain, kita harus awasi ibu-ibu, karena eksploitasi ini bisa dilakukan oleh orang lain. Kayak di kota-kota kan banyak yang anak-anak jadikan pekerja seksual sama orang lain kan. Jadi anak harus bermain dengan pengawasan kita. Nah ibu-ibu Paham Bu. paham? Selanjutnya, melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Kita ajarkan kepada anak kita untuk tidak melayani orang yang tidak mereka kenal, karena ini bisa memancing untuk mereka dieksploitasi oleh orang tersebut. Cara selanjutnya, memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota. Ini banyak kasus ya ibu-ibu ya, memberitahu. Kadang kan ada orang yang pura-pura datang dari kota, datang ke kampung dan menawarkan kepada anak-anak di kampung dengan iming-iming kerja yang bagus. Dengan iming-iming kerja yang bagus di kota dengan gaji yang besar. Padahal sebetulnya mereka di kota malah dieksploitasi. Yang cara selanjutnya, dia kan aja anak yang terakhirnya tuh membuatkan akta kelahiran untuk anak. Maksudnya di sini ibu-ibu, kita lengkapi dokumen administrasi anak. Jadi dengan melengkapi dokumen akte kelahiran anak udah terdaftar di administrasi kependudukan. Dan misalkan anak yang belum berumur sesuai umur untuk menikah, anak kan tidak bisa dinikahkan karena di akte kelahiran kan dah ada tanggal lahir anak dan tahun lahirnya. Sampai di sini dulu sesi kita kali ini ibu-ibu. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Nggak ada Bu.
Paham atau Ica paham ibu-ibu? Paham Bu. Hah? Paham. Paham? Paham. Nah, serius? Serius. Nah, kalau memang sudah paham, kita tutup dulu pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.